Carilah varian-varian yang bisa buahnya besar sehingga teman-teman nanti mendapatkan keunggulan dari apa yang kita tanam. Kalau buahnya besar kan seweneng cah. Ya. Buahnya besar tuh seweneng. Ya, seperti itu. Bang, habis dipruning disiram air hari ke berapa? Habis dipruning teman-teman jangan disiram terlalu banyak. Jaga kelembapan saja. Ya, jaga kelembapan saja. Yang penting media agak lembab, jangan banyak nyiram. Ya, jangan banyak nyiram. Punya abang anggur jenis apa? Ini varian Everest. Varian Everest saya rekomendasikan untuk teman-teman karena varian Everest ini buahnya besar, rasanya manis, wes pokoknya top, ya. Top ta. Buahnya besar-besar, rasanya manis, ya. Buahnya besar, rasanya manis, ini sangat luar biasa ya. Jari aja saya kalah. Ya, kalau dibandingin Jupiter seperti nyelip doang, ya. Pucuk sekundernya dipotes dulu nggak? Pucuk sekundernya dipotes dulu nggak? Pemotesan pucuk sekunder itu tujuannya apa? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kok contohnya lagi pembentukan seperti ini. Pembentukan. Setelah panjang sekunder itu 2 meter atau panjang sekunder itu 1 meter. Itu kok nggak ada pergerakan cabang tunas air, ya dipotes. Ya. Jadi buat teman-teman setiap melakukan pemotesan itu ada hitung-hitungannya. Jangan asal main potas-potas saja. Ya, Bang, daunnya banyak rontok, kasih apa ya? Yo, dikasih pupuk, ya, dikasih pupuk dan dilakukan perawatan. Nanam anggur kok ora tahu dipupuk, yo nyangel, cah. Ya. Nanam anggur itu harus dipupuk. Ya, berikan pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman. Kalau tanamannya kondisi lagi berbuah, dikasih pupuk pembesar dan pemanis buah. Biar apa? Biar buahnya besar, rasanya manis dan tanaman tetap sehat. Kalau tanaman teman-teman lagi masa pertumbuhan, berikan pupuk pertumbuhan yang sesuai dengan penggunaannya sehingga pertumbuhan tanaman anggur teman-teman bagus. Nanti kalau sudah pertumbuhan sudah terbentuk seperti ini, silahkan pupuk pembuahan dan lakukan pemangkasan. Ya, lakukan pemangkasan. Jadi buat teman-teman, kalau nanti teman-teman ingin mondasin pruning, pembentukan cabang tersier baru, caranya seperti ini. Ya, di sini banyak materi ya buat teman-teman yang untuk dipelajari. Ini ditanam di atas rumah. Jadi ya memang kondisinya tanpa ditanam di tanah, menggunakan pot. Untuk di Papua bisa buah atau tidak, Bang? Bisa. Tanaman anggur di mana saja bisa berbuah. Yang penting teman-teman dirawat dengan baik dan benar. Sesuaikan media tanamnya berdasarkan kebutuhan tanaman anggur teman-teman. Ya, Bang, itu pakai kelambu yang ya, Bang. Ini, iya, biar apa? Biar tidak ada hama masuk ya. Ya, biar tidak ada hama masuk. Ini tapi jangan rapat-rapat teman-teman, jangan rapat-rapat, nanti sirkulasi udaranya tidak bagus. Ya, gunakan yang lubangnya agak luas. Bibit dijual berapa, Mas? Aku tidak melayani jual bibit online teman-teman. Dan buat teman-teman kalau mau beli bibit saran saya jangan sekarang. Kenapa jangan sekarang? Ini mendekati lebaran. Nanti lama di perjalanan teman-teman ini ya. Jarak antar sekunder, Om, jarak antar sekunder. Jarak antar tersier atau jarak antar sekunder? Ya, jarak antar tersier atau jarak antar sekunder. Kalau tersier teman-teman bisa digunakan jarak 20 cm antara tersier ke tersier. Ya, 20 cm. Ya, 20 cm nanti cukup kok. 20 cm antar, kalau teman-teman mau menggunakan sistem teralis dimiringkan, yang satu dibuang seperti itu. Bang, yang udah kayak punya abang, apa perlu di brongsong? Kalau di brongsong bagus, kalau mau brongsong. Biasanya kalau buah di brongsong itu lebih bersih teman-teman, lebih kemilau. Kalau nggak di brongsong itu kotor, kena debu dia, seperti itu. Ya, kena debu. Dan teman-teman kalau lagi melakukan pembungkusan itu pastikan kondisi tanaman anggur teman-teman itu sudah aman dari jamur dan hama. Ya, nah kalau nggak di brongsong begini kotor, ya. Kotor. Aku lak di blongsong ora apik leve. Ya, makanya ini tidak blongsong, ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan live saya, di sini masih ada tanda merahnya, yuk di-follow hostnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan edukasi bagaimana cara membuahkan tanaman anggur, bagaimana cara menanam tanaman anggur baik dan benar, dan dipastikan teman-teman akan sukses dalam menanam tanaman anggur, ya. Karena video-video saya di sini, video-video saya itu isinya edukasi dari awal dan pemula. Cara memahaminya juga mudah karena saya gunakan bahasa-bahasa yang mudah lah, bahasa-bahasa yang mudah, nggak ribet dan anggur dicuci dulu baru dibrongsong, anggur dicuci dulu baru dibrongsong, nggak apa-apa, terserah. Yang penting ketika kita melakukan pembrongsongan itu dipastikan kondisi buah anggur kita sudah aman dari jamur dan hama.
Jangan sampai dalam kondisi terserang jamur, dalam kondisi terserang trip, dilakukan pembrongsongan, nanti rontok kabeh. Ya, buat teman-teman yang baru masuk di live saya, silahkan ya, silahkan teman-teman ini diputihkan kalau ada tanda merahnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wow, hari ini yang nonton banyak Bang Al. Biasa. Kemarin kalau sehabis mau sahur, mau berbuka tuh sampai 700 Abang. Yang penting saya nggak pakai keranjang kuning. Ya? Kalau saya pakai keranjang kuning, penonton memang turun. Kenapa? Karena algoritma itu akan dibentuk oleh TikTok dengan sistem yang berbeda. Ya, makanya kalau begini tappingan ya banyak yang nggak kebaca. Makanya pada DM dan ngambek. Bang, kalau di dalam rumah bagus nggak? Ini di dalam rumah. Dalam rumah, tetapi sinar matahari harus dapat. Kalau di dalam rumah nggak dapat sinar matahari, ya, tanaman anggur harus mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Kalau teman-teman mau bagus, ya, dari pagi sampai sore. Plastiknya khusus kan Bang? Plastiknya, plastik apa baik kalau digunakan bungkus, yang penting dilobangin, ya, yang penting dilobangin, dikasih lobang. Brongsongnya pakai apa Bang? Aku kadang-kadang plastik teman-teman. Plastik ini kadang-kadang lalat buah juga nggak bisa ini ya, ngentup seperti itu. Bang, ada bibit lagi kosong teman-teman, aku nggak melayani online. Pohon anggurku lebat banget, udah panjang lagi tetapi nggak ada buahnya. Loh, dipupuk toyo, dipupuk ya. Ya, buat teman-teman yang baru masuk di live saya, belum mendapatkan informasi bagaimana cara membuahkan tanaman anggur, yuk bertanya-tanya di sini, nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa masuk di video saya, di situ banyak penjelasan tentang bagaimana cara membuahkan tanaman anggur, bagaimana cara merawat tanaman anggur, bagaimana caranya. Teman-teman bisa klik foto profil saya, dan nanti di sini ada fotonya lagi, tekan lagi, terus masuk di video. Nah, di video itu banyak teman-teman, banyak ya informasi-informasi, fresh bukan, fresh ini ya. Informasi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, terutama pemula ya. Pemula itu kan kepengennya, wah. Saran Om punya saya saat ini Ninel mau bikin trale, sudah mau naikkan tersier. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti dipanjangkan dulu sekundernya itu 1 meter. Kalau 1 meter belum ada pergerakan, dipotes dulu, nanti gampang. Masalah panjang sekunder itu gampang. Bang, saya bantuin panen boleh nggak? Boleh. Ya. Atasnya pakai plastik apa gimana? Atasnya menggunakan naungan plastik UV teman-teman. Menggunakan naungan plastik UV. Semalam ada badai di sini teman-teman. Ya, jadi atasnya pakai plastik. Ya, buat teman-teman yang baru menemukan live saya, yuk di sini masih ada tanda plusnya. Yang belum memfollow hostnya, berarti ada tanda plusnya. Silahkan di follow. Untuk membuahkan tanaman anggur itu gampang kok teman-teman. Ini aja sudah pada berbunga ya. Nah, ketika kita lagi membentuk tanaman anggur seperti ini teman-teman, ya, ini primer. Ini sekunder, kita rebahkan seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman dipanjangkan sampai 1,5 meter. Sampai 1,5 meter. Seperti itu. Setelah itu dipupuk pembuahan, dipangkas pada perbatasan warna. Perbatasan warna itu yang bagaimana sih? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Teman-teman di sini ada coklat. Nah, antara hijau dan coklat. Nah, ini nanti biasanya bunganya bagus. Ya. Kebetulan ini yang sudah pecakbat sudah membawa bunga teman-teman. Nah, ini juga di perbatasan ya, sudah ada bunganya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur itu mudah. Intinya yang penting kena sinar matahari, dipupuk dengan benar. Sudah dipupuk NPK, NPK kok disuruh ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan pupuk-pupuk yang tokcer, pupuk-pupuk yang dipastikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman anggur itu terpenuhi, silahkan teman-teman masuk di video saya. Pupuk pembuahan ada di tengah yang saya sematkan ya. Pupuk pembuahan saya itu sudah saya racik seperti ini teman-teman. Sudah saya racik seperti ini, bungkus-bungkusan kecil. Jadi teman-teman di rumah tinggal siapkan air saja. Insya Allah ya, ketika 4 kali pemupukan atau 1 bulan, insya Allah nanti dipangkas bawah bunga ya. Dipangkas bawah bunga. Bang, kasih solusi dong. Solusi apa nih ya? Jadi buat teman-teman, Bang, planter yang kalau panen bagi hasil, Bang, partner yuk kalau panen bagi hasil. Aku nggak mau teman-teman, nggak ada waktu ya. Aku tuh banyak sekali yang nawarin, terus terang banyak sekali yang nawarin, tetapi terus terang saya nggak punya waktu untuk itu semua. Tetapi kalau teman-teman mau nanti undang saya nggak apa-apa, nanti saya bantu ya, silahkan gitu. Kalau saya disuruh ngerawat di situ nggak ada waktu teman-teman, ya terus terang nggak ada waktu.
Pohon anggurku tersier belum keluar bunga, semua ada yang udah jadi beri, terus selanjutnya pakai pupuk apa? Ya kalau mbaknya masih itu kan kemarin sudah saya rekomendasikan, gunakan pupuk etalase 3, pupuk pembesar dan pemanis buah itu. Berarti itu nanti dipangkas lagi juga akan bawa bunga, Incos, ya. Gunakan pupuk itu, pupuk pemanis dan pembesar buah. Lakukan terus pupuk itu terus, ya. Kalau sudah kemarin ada bunganya. Ya, buat teman-teman di sini juga saya sediakan pupuk-pupuk ya, pupuk-pupuk pembuahan dan juga pupuk-pupuk pertumbuhan supaya apa? Supaya tanaman anggur teman-teman nanti hasilnya bagus ya. Banyak sekali yang nawarin untuk itu teman-teman. Aku terus terang nggak punya waktu ya, karena saya sendiri juga sibuknya minta ampun ya. Oh iya ya, ayo ya. Mas, anggurku nggak modot-modot, cuma sekilan aja. Kenapa ya? Bang Eko, kemarin sudah dipupuk menggunakan pupuk apa? Ya, nanam anggur dipupuk teman-teman. Anggur jenis apa? Ini varian Everest. Ini varian Everest teman-teman. Ya, varian Everest itu sangat menggoda, buahnya besar dan pokoknya istimewa lah. Saya rekomendasikan teman-teman kalau nanam anggur itu yang Everest loh. Lihat ya, jari saya aja sudah kalah jauh. Karena varian Everest ini cocok sekali kalau teman-teman nanti mau jual buah dan lain sebagainya. Bang, itu pisang kah? Lontok. Itu namanya di tanah atau di planter. Aku di atas teman-teman. Ya semuanya gunakan planter seperti ini. Ya. Jadi ketika kita menanam tanaman anggur karena kita ada di lantai atas, jadi saya gunakan media seperti ini. Manis enggak rasanya? Walah, kalau ini mah jangan ditanya lagi. Rasanya super manis dan buah besar, pokoknya jangan ditanya lagi teman-teman. Kalau varian Everest. Mas coba petik satu mas dipecah. Dipecah-pecah. Eman-eman sayang bulan puasa. Cara meratakan tersier Om. Nah, buat teman-teman cara meratakan tersier. Sebenarnya begini teman-teman. Kalau teman-teman tanamannya itu ada yang pertumbuhannya segini dan juga ada tersier yang belum aktif, itu teman-teman nggak usah khawatir. Ya, caranya gimana? Caranya ya itu tadi. Kalau ada lagi pembentukan tersier, kalau ada tersier yang pertumbuhannya bagus, kita hentikan. Kita potes. Secara otomatis nanti tanaman tersebut nutrisinya akan mengalir pada tanaman yang tidak kita potes. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertumbuhannya cepat, maka kita potes. Jedet. Nah, nanti yang ketinggalan akan menyusul. Iki mah ngajak hutan sampean Bang Eko. Wong poso-poso kok dikon ngicipi. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, sewenang toh nanam anggur seperti ini ya di lahan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, buat teman-teman sewenang pokoknya ya, sewenang sekali. Beli bibitnya di mana, Mas? Banyak. Mau Bang buahnya? Silahkan monggo.